Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dalam Resapi, renungan singkat pemelihara iman. Dan pada kali ini kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, apakah yang menjadi fokus keluarga kita. Yang bacaannya diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-26. Yang berbunyi demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Demikianlah sabda Tuhan. Alkisah ada seorang anak laki-laki yang terjebak di parit yang cukup dalam. Ia berteriak meminta pertolongan. Ia terus-menerus berteriak. Hingga pada akhirnya teriakan itu didengar oleh salah seorang anak perempuan. Dan anak perempuan itu mencoba untuk mendekati dan menolong si anak laki-laki itu. Dan ketika si anak perempuan itu berhasil menolong si anak laki-laki itu, ia pergi meninggalkannya tanpa berkata satu kata pun. Semenjak peristiwa itu, si anak laki-laki terus mengikuti kemana anak perempuan itu pergi. Sampai pada satu titik si anak perempuan itu menghampiri si anak laki-laki. Dan ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Si anak laki-laki yang melihat terkejut, ia kaget dan meninggalkan si anak perempuan itu. Mungkin kita bertanya, mengapa si anak laki-laki itu pergi meninggalkan orang yang telah menolongnya? Memang nampaknya si anak laki-laki itu terjebak, berfokus hanya kepada kebaikan yang telah diperolehnya. Ia berfokus hanya kepada berkat yang telah diberikan oleh si anak perempuan itu. Dan nampaknya memang keberfokusan terhadap berkat-berkat yang dialami. Itu juga dirasakan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan kemudian tidak heran ketika Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kita tahu bahwa pada peristiwa sebelumnya, orang-orang yang mengikuti Yesus itu dikenyangkan dengan roti dan ikan yang diberkati oleh Yesus. Dan nampaknya orang-orang yang mengikut Yesus, mereka mengikut bukan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, melainkan karena mereka telah dikenyangkan oleh makanan secara cuma-cuma. Tanpa sadar mereka berfokus kepada berkat yang diberikan dan gagal untuk melihat dan mengenal Yesus sang pemberi berkat itu. Pertanyaannya bagi kita adalah, sebagai keluarga Kristus, apakah kita hanya berfokus kepada berkat yang diberikan, ataukah kita berfokus kepada sang pemberi berkat itu sendiri? Keluarga yang hanya berfokus kepada berkat-berkat yang diterima, tentulah akan mudah berpaling dari Kristus ketika ada badai persoalan yang menghampiri. Misalnya ketika kita sebagai seorang suami mendapatkan persoalan di tempat kerja kita. Kita diomeli atasan kita. Kita kena pemotongan gaji. Atau bahkan lebih buruknya kita harus di PHK. Pikiran menjadi tidak karuan. Emosi diluapkan secara tidak tepat. Dan akhirnya istri kitalah yang kena imbasnya. Sang istri yang kena marah sama suami menjadi sakit hati. Dan perasaan sakit hati itu bercampur aduk dengan perasaan bingung. Karena ada tagihan
cicilan-cicilan yang belum lunas. Belum lagi ada uang SPP anak yang juga belum dibayar. Lalu menjadi semakin tidak karuan. Karena ternyata nilai dari anak-anak itu turun. Dan akhirnya anak dimarahi habis-habisan oleh si ibu. Si ibu kemudian terus-menerus menjadi pribadi yang menyalahkan si anak. Si anak menjadi sakit hati. Relasinya dengan si ibu menjadi buruk. Si anak tidak betah lagi di rumah. Lebih sering berada di luar rumah. Bertemu dengan teman-temannya. Dan ternyata teman-temannya justru memiliki pergaulan yang buruk. Dan kemudian si anak terjebak pada tindakan kriminal. Dan akhirnya orang tua hanya bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tanpa kemudian mereka mencoba untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Tapi keluarga yang berfokus kepada Sang Pemberi berkat tidak akan mudah berpaling dari Kristus ketika ada badai persoalan yang menghampiri. Ketika sang suami memiliki masalah, ia akan membawa keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan ia mencoba untuk dengan bijak, dengan baik, menceritakan keadaannya kepada sang istri. Sang istri juga berupaya untuk mendengarkan dan juga memahami keadaan sang suami. Dan kemudian suami dan istri mencoba menjelaskannya dengan baik kepada sang anak. Dan satu keluarga itu membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dan itulah keluarga yang berfokus kepada Sang Pemberi berkat. Dan maka di bulan keluarga ini saya mau mengajak kita semua untuk mari menjadi keluarga yang senantiasa berfokus kepada Allah, Sang Sumber berkat itu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, ajar kami untuk menjadi keluarga yang senantiasa berfokus hanya kepada Engkau, Sang Sumber berkat, dan tidak hanya berfokus kepada berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku atas firman-Mu ini. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus melalui persekutuan Roh Kudus, kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi keluarga yang senantiasa berfokus kepada Allah Sang Sumber berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.